Fis, ini mau nunjukin lampu kamu ya. Lampu kamu ternyata nih pada dicabutin. Ya, ini elemen-elemen vitalnya ini pada dicabutin, pada diganti yang nggak sesuai. Jadi ini di luar perkiraan, Fis. Ya, ini pada diganti nih. Ini yang gede-gede ini kayak baterai ini. Ini harusnya ada 4. Ini pada diganti semua, nih 2 ini ya. Ini terus komponen-komponen yang di sini banyak yang diganti nih. Banyak yang diganti nih, Fis. Jadi ini kayaknya nyervisnya nggak ketemu penyakitnya, akhirnya digantiin semua, akhirnya berantakan ini, Fis. Ya, ini tak tunjukin tuh ya. Di sini banyak solder-solderan, bahkan ada jalur yang diputus mana tadi ya. Ini solder-solderannya parah ini, Fis. Ya, ini kerusakan apa nih sampai semuanya disolder gitu ya. Mana ya jalur yang diputus tadi kita lihat. Ini rumit banget ini, Fis, pengerjaannya tuh ya, sampai dia sambung-sambungan kayak begitu. Ngaco nih, Fis. Jujur aja nih acak-acakan nih, Fis, servisannya ya. Itu nih mana ya tadi itu yang disambung. Saya juga sampai kaget itu. Sampai ada, nah ini dia nih. Nih. Ini jalur diputus disambung. Kacau banget, Fis, servisannya. Jadi dengan anggaran kemarin nih nggak masuk nih, ini acak-acakan banget ini, Fis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Korbo Project. Barusan kita terima paket ini ya. Ini kebetulan sebenarnya ini punya teman kita yang sekota, cuman lampu ini sebenarnya udah pernah diservis ya. Jadi kayak katanya rusak lagi gitu ya. Jadi mungkin servisannya gagal apa gimana, akhirnya dikirim ke Korbo Project begitu ya. Ya, kita diminta untuk suruh ngecek dulu gitu ya, entah nyala atau enggak begitu. Jadi ini masih belum jelas gitu ya untuk tipe lampunya, mereknya, kerusakannya begitu. Ya, ini paketnya masih utuh, bisa teman-teman lihat ya. Itu. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita bongkar aja nih. Kita bongkar ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia teman-teman. Lampunya pernah kita pernah servis merek ini ya. Ini Premier Next G200. Biasanya lampu ini sering kasusnya itu hancur ya teman-teman ya. Kerusakannya dia meledak, hancur begitu. Ya, ini kita terima, katanya sih ini udah pernah diservis. Cuman mungkin gagal begitu ya. Atau mati mungkin begitu, kita juga kurang tahu. Langsung coba kita tes aja ya teman-teman ya. Kita langsung tes nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini nyala ya sebenarnya teman-teman, cuman kecil memang nyalanya. Iya, nggak mau nembak teman-teman. Di sini cuman kelihatan nyala, cuman dia nggak mau nembak nih teman-teman tuh ya. Gitu teman-teman. Jadi ini ceritanya lampu ini sudah pernah di servis begitu ya. Pemiliknya beli bergaransi, cuman mati begitu ya. Terus coba servis, cuman mungkin ini begini teman-teman. Iya, itu dia teman-teman ya. Nyalanya pun kecil nih teman-teman. Nyala pun kecil. Ya, hijaunya itu ya kecil sekali. Ya, gitu aja teman-teman. Nanti dilanjut lagi. Ya, teman-teman sahabat Korbo Project, alhamdulillah tadi yang lampunya acak-acakan ya. Udah teman-teman lihat ya di video sebelumnya. Di situ saya juga kirim buat pemilik lampu ini ya. Jadi ternyata kita kaget ya begitu lampu ini dibongkar, dicek oleh kita, ternyata
jeroannya banyak yang berubah begitu teman-teman ya. Kita sebelumnya pernah pegang lampu seperti ini, jadi kita sedikitnya hafal ya jeroannya seperti apa. Setelah kita cek ternyata lampu ini memang dilakukan servis pembongkaran begitu ya. Cuman servisnya ngaco begitu teman-teman. Ya, jadi pada dicabut komponennya, ada jalur yang dipotong, diputus yang nggak semestinya diputus begitu ya. Beberapa komponen juga diganti kacau lah begitu ya. Begitu teman-teman ya. Kita kaget juga gitu. Kenapa dirubahnya sampai sebanyak itu, kita juga kaget seperti itu. Nah, akhirnya kita sampaikan ke pemilik. Ya, kita sampaikan pemilik, tentunya lampu yang ini, yang tadinya rusak ya, ini ya, yang ini nih tadinya rusak nih teman-teman. Yang dikirim ke kita, yang kita unboxing tadi, itu kan mau nggak mau kita servis total seperti itu ya. Jadi servis total kemungkinan juga kita upgrade. Jadi kita lakukan upgrade power seperti itu, lebih kuat dari power aslinya, kita lakukan perubahan. Jadi jujur aja teman-teman, ya Premier Next G200 ini dia desainnya berbeda teman-teman sama jenis-jenis lampu studio yang umum begitu ya. Nah, jadi lampu ini karena berbeda, justru itu bukan jadi kelebihan sebenarnya ya. Kalau kita lihat justru itu jadi cacat gitu loh. Gimana ya? Mungkin teman-teman berpikir, masa iya sih produsen yang sebegitu hebatnya, udah banyak tim ahlinya melakukan kesalahan? Sebenarnya nggak salah sih teman-teman ya. Gimana ya kita sampaikannya ya. Jadi konfigurasi yang diterapkan di lampu ini itu beresiko sebenarnya cepat bikin bolamnya ini gosong. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini satunya nggak terlalu gosong. Nah, yang ini gosong. Nah, jadi dia memang kalau secara suara ya, tembakannya, suaranya terkesan lebih garang begitu teman-teman. Suaranya terkesan lebih galak begitu ya, lebih galak. Jadi konfigurasi asli dari lampu ini. Cuman dia beresiko ke bolam cepat gosong pertama. Kedua, kejeroannya dia cepat kebakar, cepat meledak seperti itu ya, cepat konslet. Nah, seperti itu. Nah, ketiga, nggak stabil powernya, gitu teman-teman. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Ya karena kita udah paham ya konfigurasi lampu ini. Tentunya kita lakukan perubahan tuh, tentunya kita juga nggak asal-asalan teman-teman. Semuanya penuh perhitungan seperti itu ya. Karena kita udah handle banyak lampu, jadi kita paham mana yang konfigurasinya lampu itu setengah-setengah gitu ya. Konfigurasinya yang bagus, yang full bagus lah seperti itu ya. Mungkin kurang lebih bisa dibilang seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman boleh percaya atau enggak. Silakan teman-teman, kalau ada yang punya lampu seperti ini Premier Next G, ya silakan digeber lah. Paling ini pertama bolam cepat gosong, kedua cepat meledak jeroannya. Silahkan dicoba teman-teman. Gitu. Kalau dikira omongan dari Corbo Project ini akal-akalan atau bohong-bohong seperti itu ya. Nah, tapi intinya dari lampu ini udah kita lakukan perubahan. Seperti apa amannya, seperti itu ya. Gimana caranya lampu ini umurnya tahan lama, seperti itu. Bolam tahan lama, engine dalamnya itu tahan lama seperti itu. Udah kita lakukan perubahan teman-teman. Ya, akhirnya jadilah lampu ini. Nah, cuman karena lampu ini tadinya kan total ya, hampir total, dalemannya acak-acakan karena servisannya ngaco nih sebelumnya ya. Jadi kalau satu ini kita bikin bagus, tentunya satunya ini kan jomplang ya, seperti itu teman-temannya. Kita sampaikan ke pemiliknya, gimana maunya, apa dibiarkan aja yang ini, yang satunya ini, atau yang tadinya rusak yang kita handle ini disamakan ini dengan yang ini gitu ya. Akhirnya ownernya berkeputusan untuk menyamakan kedua lampu ini, baik jeroannya, konfigurasi semuanya diserahkan ke kita. Termasuk ini juga kita ganti nih teman-teman. Karena aslinya ini dia hanya bundar aja begitu ya, nggak ada petunjuk ya, nggak ada petunjuk yang mengarah dia di setel di power seberapa. Nah, ini udah kita ganti nih teman-teman ya.
Jadi lampu ini udah kita ganti, termasuk ke panelnya ini ya, termasuk ke panelnya ini dia lebih terlihat seperti itu. Saat disetel gini dia lebih terlihat pakai power seberapa, dia lebih enak tentunya teman-teman ya. Jadi pemiliknya saat mau menggunakan lampu ini tentunya lebih tahu ya dia pakai power seberapa seperti itu ya. Nah, jadi bisa disamakan dengan satunya atau mungkin dibikin beda. Misal satunya di power segini, satunya di power segini ya misalnya ya teman-teman. Ya seperti itu teman-teman. Jadi lampu ini udah kita lakukan perubahan. Ya, pasti teman-teman tentunya pada penasaran ya. Ya, hasilnya seperti apa? Memang kalau hanya dites nyala tembak aja kurang terlihat ya kalau nggak pakai objek foto ya. Cuman di sini kita tes singkat gitu ya. Hanya kita tes nyala begitu ya. Mungkin hanya ada di perbedaan suara powernya begitu ya. Memang ini hasil akhirnya suara tembakannya mungkin nggak sengeri aslinya begitu teman-teman. Tapi ini kita jamin ini lebih bertenaga seperti itu teman-teman. Ya, jadi itulah hasil hasil oprekan kita. Ya, langsung aja teman-teman ya. Ini yang tadinya rusak ya, yang hancur acak-acakan gitu seperti itu akan kita tes ya teman-teman. Akan kita tes langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita on. Cuman memang lampu ini hijaunya agak kurang terlihat ya teman-teman ya. Nyala hijaunya ini agak kurang terlihat. Nah, itu dia. Ya, hijaunya nih samar-samar aja nih. Tapi kalau di mata sih sebenarnya kelihatan ya karena di kamera aja kurang terlihat. Seperti itu. Nah, ini kita tes tembak. Ini di power terkecil ya teman-teman. Ya, udah oke. Reloadnya pun kita naikkan ya karena memang jujur aja teman-teman dua lampu ini habisnya cukup banyak. Jadi bisa dibilang ada mungkin orang nyebutnya, "Wih, lampu sultan" begitu. Sultannya apa? Nyervisnya habisnya banyak. Tapi kita jamin lampu ini tentunya hasil servis kita memuaskan ya karena kita juga bergaransi tentunya. Ya, oke kita langsung naikkan powernya ke full aja nih teman-teman. Ya itu ya udah sampai full. Kita tembak teman-teman dengarkan ya suaranya. Kita fokuskan dulu nih kamera biar enak terlihat gitu. Iya. Ya oke silakan teman-teman dengarkan. Ya. Suaranya lumayan ya teman-teman ya. Nah, itu dia. Memang suaranya nggak begitu ngeri teman-teman. Aslinya konfigurasinya asli dari lampu ini suaranya aja teman-teman yang ngeri. Tapi tembakannya itu ya gimana ya? Silakan teman-teman lihat lampu hasil oprekan Corbo yang diadu dengan lampu Profoto ya. Nah, itu suaranya kan nggak begitu ngeri ya teman-teman ya. Tapi tembakannya berasa itu, berisi begitu ya. Kalau kita arahkan ke tangan begini, panasnya itu berasa energinya itu berasa teman-teman. Dibanding konfigurasi aslinya seperti itu teman-teman. Ini akan kita tembak ya, kita ini ke tangan. Nah jadi energi yang terlempar ke tangan ini panasnya berasa teman-teman. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kita sih Corbo Project bukan ngelihat ke suara yang ngeri atau apa ya. Memang itu suara yang memang pengaruh ya. Tapi datangnya suara itu terpengaruh juga dari ini teman-teman. Reflektor ini begitu ya. Juga konfigurasi dalamnya seperti itu. Tapi konfigurasi asli dari lampu ini itu dia justru membuat lampu ini umuran itu nggak panjang. Apakah bolamnya, apakah engine-nya dalamnya seperti itu ya. Bagian mesinnya seperti itu, atau lain-lainnya ya. Kelistrikannya dia beresiko bikin cepat rusak seperti itu malah teman-teman ya. Itu mungkin bagi produsennya suatu kelebihan, tapi menurut kita itu justru jadi bumerang begitu teman-teman ya. Jadi bumerang bagaimana lampu ini gampang mati begitu ya. Ya lainnya yang kita sebutkan tadi bola cepat gosong, dalamnya cepat meledak, error-error lainnya seperti itu teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman ya. Udah teman-teman dengarkan ya. Suara memang nggak begitu ngeri, tapi energinya berasa teman-teman karena memang kita udah naikkan power dari lampu ini dan tentunya kita naikkan nggak sembarangan naikkan teman-teman ya. Semuanya perlu perhitungan teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Kita kalau tes lampu tentunya di power terkecil dan di power tertinggi. Gitu. Dia normal nggak gitu dan dia stabil nggak seperti itu ya teman-teman ya.
Ya, ini lampu yang tadinya benar-benar full rusak acak-acakan udah berhasil lampu yang ini teman-teman. Akan kita tes lagi lampu yang satunya ya. Ya ini dia teman-teman ya, dia ada tempelan seperti ini ya. Ini sebenarnya di atasnya ini dia ini ya sensor ya. Banyak orang nyebut sensor mata kucing atau sensor infrared lah seperti itu ya. Dia untuk men-trigger lewat sensor di mana dia ngebaca ada kilatan flash begitu ya. Jadi ini ngebaca akhirnya ini dia nge-flash. Nah, cuman karena sama pemilik ini dibungkus, kita kasih masukan ke pemilik gimana kalau ini dinonaktifkan aja begitu ya. Sensor mata kucing dinonaktifkan aja. Jadi full menggunakan colokan trigger ini begitu teman-teman. Gitu. Karena kalau ini aktif tentunya ada fotografer lain memakai flash tentunya selalu nyamber terus begitu ya. Berisiko ke ini umurnya berkurang tentunya seperti itu ya. Dan tentunya juga mengganggu ke pemilik lampu ini. Jadi saat dia mau pakai udah kena flash duluan lampu ini oleh orang lain seperti itu. Jadi mending dinonaktifkan aja begitu ya. Karena lampu ini di panel belakang nggak ada tombol untuk menonaktifkan ininya ya, sensor mata kucingnya begitu. Ya ini kita tes aja teman-teman langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita on. Iya. Dia udah hijau teman-teman, cuman memang kurang kelihatan ya. Nah, itu dia. Ya, itu dia teman-teman ya. Hijau. Kurang terlihat memang. Ya. Oke, kita tes ini di power terendah. Ya. Itu dia teman-teman. Kita langsung tes di power tertinggi ya teman-teman ya. Iya, ini dia power tertinggi. Reloadnya hanya 3 detik aja teman-teman. Ini sayang karena kurang terlihat ini hijaunya ya. Kita coba matikan dulu ya teman-teman, ini lampu sorot ini. Ya itu dia teman-teman ya, tuh udah hijau. Kita coba tembak ya teman-teman ya. Berapa detik nih? 1, 2, 3. Nah 3 detik teman-teman. Aslinya lampu ini dia full di setelan full power, dia reload tuh bisa sampai 5 detik 6 detik teman-teman. Tentunya itu terlalu lama ya, bagi Corbo Project terlalu lama. Maksimal itu 3 detik lah seperti itu ya. Oke, kita tes lagi teman-teman ya. 1, 2, 3. Nah 3 detik teman-teman, udah full power. Coba teman-teman dengarkan ya suaranya, tembakannya ya. Wow, luar biasa ya. Mantap ya teman-teman ya. Ini di tangan juga berasa energinya teman-teman. Wow, panas teman-teman. Ya seperti itu. Alhamdulillah dua lampu ini, yang ini memang tadinya nyala, cuman konfigurasinya kan beda ya. Kita rubah lampu ini, kita lakukan perubahan di bagian konfigurasi dalamnya, di bagian powernya kita rubah seperti itu, di bagian sensor-sensor dalamnya. Dan ini juga kita rubah, sebenarnya tadinya nih hijaunya nyalanya kurang terang teman-teman. Ini udah agak kita naikkan supaya lebih terang ya. Cuman ini udah paling maksimal nih nyala seperti ini. Dan dua lampu ini kita lakukan perubahan, kita nonaktifkan ininya, sensor selnya, mata kucingnya atau infrarednya kita matikan. Dan power kita naikkan, kita kalibrasi ulang dua lampu ini supaya sama powernya seperti itu teman-teman. Ya. Ya itu dia teman-teman, alhamdulillah dua lampu ini ya, Premier Next G 200 udah sehat kembali. Yang ini tadinya sempat acak-acakan ya, diservis oleh tukang servis yang tidak bertanggung jawab, yang katanya garansi, cuman akhirnya acak-acakan dan akhirnya dikirim balik ke pemilik seperti itu. Dan pemilik akhirnya mempercayakan ke Corbo Project. Alhamdulillah lampu ini dimudahkan oleh Allah untuk kita membereskan seperti itu ya. Bahkan kita upgrade, kita rubah ya, termasuk panel ini kita ganti ini biar enak lihatnya ya. Ya, ini dia hasil akhir kita teman-teman. Buat teman-teman mungkin ada yang punya permasalahan sama, jika lampunya gagal servis, sok silakan monggo dibawa ke Corbo Project, dipercayakan ke Corbo Project, atau mau dilakukan perubahan atau mau lain-lainnya silakan
gitu. Kita bebas ya, gimana sukanya teman-teman, seperti itu. Atau mau ditanam lampu LED di sini, aslinya kan ini ya, ini aja udah putus teman-teman ya, bisa dilihat itu. Udah putih tuh ya, udah gosong tuh. Ini udah nggak bisa nyala lagi nih untuk lampu modelnya. Nah, atau lampu modelnya dibikin yang sistem LED begitu ya, dirombak. Silakan teman-teman. Kita tunggu kontak dari teman-teman ya yang untuk mau servis lampunya atau melakukan perombakan lampunya, monggo silahkan dipercayakan ke Corbo Project. Tentunya kita juga bergaransi begitu teman-teman. Ya, semoga teman-teman semua sehat bahagia selalu, sukses selalu begitu ya, lancar di dalam semua pekerjaannya. Sampai jumpa di servisan lampu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.